Dan di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi yang peruntukannya bukan untuk chat, tapi ternyata bisa untuk chatting. Bagian yang kedua, nama saya Arik Suryawan untuk Warung Panda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kita buka dulu warungnya. Dan seperti yang telah kita sampaikan di depan tadi, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi yang peruntukannya bukan untuk chatting, tapi ternyata tidak banyak orang yang tahu kalau di dalamnya bisa untuk chatting. Nah, kalau di bagian pertama kemarin kita membahas tentang aplikasi-aplikasi dari Google, yang ternyata Google Maps dan sebagainya itu bisa untuk chatting. Kalau untuk yang belum nonton, silahkan klik di kolom deskripsi, kami sertakan linknya. Dan di part yang kedua ini kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi pendidikan yang ternyata bisa untuk chatting dengan teman atau dengan orang lain. Nah, aplikasi-aplikasi apa saja yang dalam kategori pendidikan yang ternyata bisa untuk chatting? Mari langsung saja kita bahas bersama. Aplikasi pertama yang di bidang pendidikan yang ternyata untuk chatting itu adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom ini kemarin kita sudah bahas bisa untuk chat. Untuk yang pengen tahu pembahasan tentang Google Classroom yang ternyata bisa untuk chat, silahkan diklik di kolom deskripsi, kami sertakan linknya. Nah, jadi kali ini kita tidak akan bahas banyak tentang Google Classroom, tapi yang jelas Google Classroom ini bisa untuk chat. Kemarin sudah kita coba di konten yang sebelumnya. Jadi itu yang pertama, Google Classroom. Yang kedua, aplikasi kedua yang ternyata bisa untuk chat itu adalah aplikasi PR. Biasanya di internet banyak ini aplikasi. Kalau para siswa-siswa sekolah itu sudah tahu kalau mereka punya PR, biasanya nyari di Google, masuknya ke situs ini. Aplikasi ini bernama Brainly. Nah, silakan diinstal. Untuk yang belum menginstal Brainly, seperti biasa silahkan diklik di Play Store, ketik aja Brainly. Nah, tik Brainly. Nah, ini aplikasinya Brainly. Get a homework. Nah, ini aplikasi untuk mengerjakan PR. Kalau sudah download, kalau belum download silahkan di-download. Kalau belum update silahkan di-update. Kalau sudah update dan sudah download, silahkan di-open saja. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Brainly. Nah, ini menu-menunya ada di sini. Ada menu search, give, answer, textbooks, dan me. Nah, ini silahkan kalau untuk yang belum tahu chattingnya ada di mana. Chattingnya itu caranya itu silahkan bikin pertanyaan di Brainly ini. Kita bikin pertanyaan, lalu setelah kalau kita sudah bikin pertanyaan, nanti pertanyaan itu muncul di sini. Nah, pertanyaan itu muncul di sini. Kalau sudah muncul, bisa kita klik. Nanti misalnya pertanyaannya ini, lalu kita klik usernya. Kita klik usernya. Kalau sudah keluar usernya, kita bisa chat di sini. Nah, kita kalau mau chatting itu harus jawab satu jawaban, minimal satu jawaban dulu kita jawab. Ini give answer, nanti baru kita bisa chat dengan orangnya, akunnya itu. Nah, jadi intinya untuk chatting di aplikasi Brainly ini, kita yang pertama masuk ke sini untuk membuat pertanyaan. Kita bikin pertanyaan, misalnya kita ketik di sini. Kalau mau bikin pertanyaan itu di bawah ini ask question, kita bikin pertanyaan, lalu kita cari di sini pertanyaan sudah kita bikin pertanyaan yang unik. Jadi tidak ada orang yang bikin pertanyaan seperti itu, jadi gampang dicarinya, tidak double bikin, kasih ada namanya atau ada nama khususnya, itu biar gampang dicari. Kalau sudah dapat pertanyaannya, silakan diklik, oh ini akunnya, silakan diklik lalu chatting ini kita harus sudah pernah menjawab. Kalau belum pernah menjawab, kita tidak bisa chatting. Nah, itu cara untuk chatting di aplikasi
pendidikan, untuk PR lebih khususnya, itu aplikasinya bernama Brandly. Silakan yang mau ngecek atau yang mau download, mau pakai, silakan bisa dipakai di aplikasi Brandly. Itu tadi aplikasi yang kedua. Yang pertama Classroom, yang kedua Brandly. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang ketiga. Ini bukan aplikasi, ya aplikasi sebenarnya ada aplikasinya, tapi saya tidak akan membahas di dalam aplikasinya. Saya hanya akan memberitahu cara-caranya saja. Aplikasi yang selanjutnya ini bernama belajar.id. Ini dari Kemenak, aplikasi untuk belajar resmi dari pemerintah. Nah, di dalamnya ada fitur Google Chat. Nah, ini bisa dipakai untuk chatting dengan teman yang ada di belajar.id. Nah, ini bagaimana cara menggunakannya? Ini sebenarnya sudah ada di YouTube banyak sekali. Bagaimana? Tinggal search saja bagaimana cara untuk chat di aplikasi belajar.id. Nah, ini petunjuknya untuk mengirim dan membuat grup chat di belajar.id. Yang pertama, menuju menu chat yang ada pada sisi kiri Gmail Anda, klik tulisan chat, klik tulisan mulai chat atau icon plus, akan muncul beberapa opsi yang Anda dapat pilih. Setelah itu akan muncul pop-up percakapan. Anda dapat memulai untuk menulis pesan Anda, klik enter untuk mengirim pesan. Jadi di dalam belajar.id itu sudah ada add-on untuk kita chat dengan teman yang ada di belajar.id juga. Jadi silahkan tinggal diklik di icon di pojokan, ada icon chat, itu silahkan diikuti langkah-langkahnya, lalu nanti akan bisa menggunakan Google Chat yang ada di akun belajar.id. Bagaimana cara untuk mengaktifkan Google Chat dan sebagainya ada di Google. Untuk yang tidak terlalu paham, silahkan cari di Google, dan di YouTube sudah banyak tutorialnya. Jadi saya di sini tidak akan membahas tutorialnya, saya hanya menyampaikan informasi kalau belajar.id ini aplikasinya juga bisa untuk chatting. Padahal aslinya aplikasi ini adalah aplikasi untuk belajar. Nah, aplikasi pendidikan yang terakhir yang bisa untuk chat itu adalah aplikasi belajar bahasa Inggris. Aplikasi untuk kita belajar bahasa Inggris itu bisa juga untuk chat. Nah, aplikasinya apa saja? Ini ada beberapa aplikasi yang sudah ditulis di English Fit. Ini 6 rekomendasi aplikasi chat dengan bule untuk belajar bahasa Inggris. Nah, tentunya bukan cuma dengan bule saja, dengan orang lokal juga bisa. Jadi kita bisa chat dengan teman kita yang pakai aplikasi ini juga. Nah, aplikasi yang pertama itu namanya Speaky. Silakan dicari di Google Play Store. Lalu aplikasi yang kedua itu HelloTalk. Ini juga bisa untuk chatting. Aplikasi yang ketiga Tandem. Aplikasi selanjutnya My Language Exchange. Lalu aplikasi yang kelima Hi Native. Lalu yang terakhir Eblo. Nah, ini aplikasi-aplikasi bahasa Inggris yang bisa untuk chatting dengan sesama penggunanya. Silahkan yang pengen pakai aplikasi tersebut bisa dipakai. Padahal aplikasinya gunanya untuk belajar bahasa Inggris, tapi ternyata dia juga ada fitur chatnya, itu yang tidak banyak orang ketahui. Jadi itu untuk aplikasi-aplikasi yang tidak lazim digunakan untuk chat, tapi ternyata di dalamnya ada fitur chatnya. Kita rekap terlebih dahulu. Aplikasi yang pertama itu Google Classroom. Itu sudah pernah kita bahas di part yang pertama. Silahkan dicek di deskripsi atau kolom komentar. Aplikasi yang kedua itu ada Brandly. Itu silahkan di-download di Play Store. Aplikasi yang ketiga ada belajar.id. Lalu aplikasi yang selanjutnya itu aplikasi-aplikasi belajar bahasa Inggris. Silahkan dicoba. Untuk yang pengen coba, caranya mudah sekali. Silahkan, yang tadi ada beberapa sudah saya sedikit singgung sedikit, tapi yang selanjutnya itu sudah ada tutorialnya di Google dan di YouTube. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang tutorial cara penggunaannya. Hanya yang masih belum ada tutorialnya itu yang saya jelaskan. Jadi itu saja untuk konten kita kali ini. Jika teman-teman ada yang menemukan aplikasi pendidikan lain yang ternyata bisa buat chat,
selain yang telah disebutkan tadi, silahkan komen-komen di bawah. Jika teman-teman merasa masih belum paham tentang penjelasan tadi, silahkan komen juga di bawah. Dan jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video-video baru. Dan jika teman-teman merasa video ini berguna untuk hidup kalian, silahkan klik super thanks, klik tombol terima kasih. Support kami dengan mengirimkan beberapa dana pilihan yang ada di dalam super thanks. Itu saja untuk konten kita kali ini. Nama saya Arik Suryawan untuk Warung Panda. See you later and goodbye.